Kemudian yang kedua kemarin agak sensitif ini masalah narkoba Pak ya. Narkoba itu tak kira singkatan dari narkotika dan bahan-bahan berbahaya. Tidak. Ternyata singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan-bahan adiktif. Kemudian bentuknya mungkin bapak-bapak adik-adik semuanya sudah tahu. Kan ada apa? Ada apa? Ada WA, ada apa? Ada media sosial. Ya, intinya tentang itu, walaupun itu tidak mungkin Pak kita ini bersangkutan dengan itu, tapi kenyataannya ada Pak ya. Dan petanya itu di wilayah apa? Kecamatan Piden merah, maaf ya. Di mana-mana itu di daerah wilayah Piden Tretes dan sebagainya itu di sekitarnya itu. Nah, oleh karena itu kita juga harus waspada Mas. Nah, saya nanti tindak lanjutnya dari itu saya masih izin kepada Pak Lurah, apakah perlu banner karena sensitif bersangkutan dengan remaja ya kita menjaga perasaan lah. Tapi bagi saya menyampaikan tentang narkoba itu saya pesan kepada adik sekalian semua, kalau di sekolah itu terus slogannya prestasi yes, narkoba no ya. Itu sudah umum di sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Pasuruan. Mungkin adik-adik nggak mungkin Pak, saya nggak tahu, nggak mungkin, tapi pengaruh yang berbahaya itu kan pengaruh dari luar. Misalnya lem, kastol bisa menjadi narkoba Pak. Kan marak kemarin ya, di sekolah-sekolah itu kalau disalahgunakan ya. Oleh karena itu adik-adik kalian yang mengajar di lingkungan RT 4 ini mudah-mudahan tidak ada bersangkutan dengan narkoba ya. Kemudian sosialisasinya bagaimana? Kalau kemarin tuh sosialisasinya terlalu mendetail Pak, tentang apa? Tentang narkoba itu sampai jenis-jenisnya, kemudian macam-macamnya. Tapi bagi kita sekalian, kira-kira apa bentuknya? Misalnya narkotik itu ekstasi, ya mungkin adik-adik nggak tahu. Ganja, kemudian heroin, morfin, kemudian bahan-bahan alami. Loh, jangan dikira itu bahan kimia saja. Di sekitar kita kadang-kadang ada cobong. Oleh karena itu jangan bermain-main api supaya kita nanti tidak akan menanggung akibatnya di kemudian hari. Ya. Saya mengatakan begini ya, saya mesti saya punya keluarga dan juga harus hati-hati. Oleh karena itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena menurut Undang-Undang Nomor 54, saya sempat tahu 54 apa 45 kemarin saya lupa. Pokoknya itu narkotik itu termasuk tindak pidana. Jadi tindak pidana itu pasti sanksinya adalah sanksi hukum. Tapi sempat saya menyampaikan bahwa untuk pendekatan masalah itu kalau di tingkat desa ya harus pelan-pelan, tapi harus pasti untuk mencegahnya itu maksudnya. Karena kadang-kadang orang itu kan tersinggung Pak ya, kalau bersangkutan dengan itu bagi pengguna ya. Itu untuk berikutnya Mas Agus, saya masih izin, katanya disuruh sosialisasi. Niat saya adalah membuat banner di RW saya, RW-nya dengan saja piring Pak. Mungkin di posisinya Pak Anur itu. Yang lainnya biar ya, karena tidak ada instruksi masih. Tapi menurut petunjuk sebaiknya disosialisasikan. Minimal ya tahu bahwa di Balai Desa kemarin ada sosialisasi penyalahgunaan narkoba, bukan sosialisasi narkoba, penyalahgunaan narkoba. Sebetulnya narkoba itu juga bermanfaat, tapi banyak tidak bermanfaatnya bagi dokter ya. Kemudian informasi yang ketiga, saya minta bantuan kepada Bapak Ketua RT. Saya ini sudah dapat. Sekarang ini desa kita ini di tahun 2025 dan seterusnya itu pembangunan itu tidak fisik seperti paving saja, tapi juga berapa persen itu diprioritaskan juga untuk kegiatan sosial. Contohnya misalnya diklat, pendidikan dan latihan.
kalau biasanya itu dilaksanakan di Pandaan, jenengan misalnya anaknya lulus SMP, ingin SMK misalnya, ingin bekerja, kadang-kadang perusahaan itu membuat syarat pengalaman kerja. Misalnya karena dituntut pengalaman kerja, akhirnya untuk menambah keterampilan ke BLK dulu. Badan resmi dari pemerintah untuk latihan kerja itu adalah BLK. Tempatnya di SMP 1 Pandaan depannya itu ya. Kemudian tempatnya juga ada di Singosari, kemudian di Pandak, yang besar di jauh, di mana itu di Ngerati. Daripada jauh-jauh seperti itu, Pak Lurah, Pak Kades itu membuat program pelatihan itu dilaksanakan di balai desa. Tapi masih terbatas pada pendidikan dan latihan kerja pertukangan kayu. Ya. Sudah saya sampaikan kepada teman-teman sampai saat ini bagus di RT di RW kemarin saya ditegur putranya. Pak kok yo kok ada dapat sih. Mereka ada daftar. Tahun depan nanti kan nggak diberi jatah nanti. Ini ada program pelatihan pertukaran kayu. Bayangannya kira-kira apa? Jangan ini wong-wong. Piro Pak anu nih? Apa nih? Sangu nih. Kayak ngono sih. Memang ada transportnya, saya baca itu ada, tapi tidak disebutkan nominalnya. Kemudian ditanya, kira-kira berhaji ini tak? Tidak, diberi teori dan praktek ringan. Tidak selama 33 hari nanti, tapi belum tidak mulai besok, masih dipikirkan oleh Pak Lurah kapan pelaksanaannya. Nanti diberitahu seperti di sekolah itu, diberi teorinya kemudian dipraktekkan. Misalnya membuat pintu, bukan membuat pintu siji menurut karep dewe ya enggak. Bayangannya teman-teman itu seperti itu. Kak kuat aku loro macam-macam alasannya. Itu bagi teman-teman yang berminat menambah keterampilan. Kemudian bagi remaja yang ingin menambah keterampilan, walaupun jurusannya di SMK itu bukan pertukangan kayu, silakan ya. Emang nanti itu pasti ada nilai positifnya, dapat sertifikat dari BLK, dapat itu dapat ganti transport, syukur-syukur dapat seragam ya. Terus syukur-syukur nanti menjadi catatan positif bagi Pak Lurah. Oh ini remaja yang kreatif, nah itu ya. Oleh karena itu saya sampaikan lagi, ketegaskan kepada Pak RT di sini. Informasinya sampai saat ini saya datangi Pak, kadang-kadang malu memang Mas Peter. Terus terang saja Mas Peter sudah sanggup dan sudah mengumpulkan persyaratannya. Bahkan tak cari itu meringankan persyaratannya. KTP Tok Pak Agung, KTP Mas Agus Susanto, putrinya Pak siapa? Bu Since. Kemudian setelah itu tadi saya datangi, ini KTP-nya Mas Sudiro ikut ya. Berarti di RW di sini sudah ada 3. Nanti bisa ditambah di sini. Tidak hanya untuk setelah lulus nanti dikirim kerja di sini, enggak. Terutama pengalamannya dulu. Syukur-syukur nanti ada kelanjutannya yang positif, yaitu peluang kerja ya. Terus menjadi catatan positif untuk BLK dan di kelurahan kita. Jadi seperti itu informasi yang saya terima kemarin dan sudah saya sampaikan kepada Pak RT. Jadi hasilnya seperti itu untuk di RW sini Pak. Jadi ada berapa? Ada 3 orang. Terus beritanya sudah hampir 10, catanya 16. Nah mungkin di sini ada, saya minta bantuan Mas Agus. Nanti kalau tidak sampai 16, kalau kurang 1 atau 2 masih tetap dilaksanakan. Tapi kalau kurang, nah nanti emang program berikutnya. Jadi seperti itu. Tapi kalau sudah punya pekerjaan seperti Pak Utam, ya enggak. Maksudnya yang ada kemungkinan menambah pengalaman kerja. Terus yang positif adalah apa? Dapat sertifikat yang biasanya dikeluarkan BLK Pasuruan, tetap dikeluarkan BLK Pasuruan, tapi
diberikan di balai desa. Jadi kegiatan kita itu jadi jangan disalahartikan membangun fisik. Pak Lurah sudah menyampaikan ke kami juga, misalnya diundang di balai desa ada pelatihan baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang sifatnya sosial, itu bagian dari program kepala desa di tahun sekarang dan akan datang. Mungkin beda dengan yang lain. Nanti disalahartikan. Biar itu kalau apa-apa. Saya kalau apa-apa. Karena di RKA-nya sudah muncul seperti itu sekarang. RKA itu rencana kerja anggaran. Ya. Jadi jangan sampai penduduk itu menyalahgunakan. Kalau dulu mereka mungkin tidak didengarkan di situ. Ya mengikuti anggaran pada waktu itu. Itu. Sementara itu yang perlu saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih bapak-bapak di sini kemarin banyak membantu di tingkat kegiatan religius di Sekar ya. Yang pertama sajiannya bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus dan teman-teman atas partisipasinya. Ya. Sementara itu dari saya mungkin ada tambahan dari Pak Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten bapak-bapak, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh sebenarnya Pak RW untuk per poinnya, masalah pertama masalah kesehatan itu tadi. Nah, insya Allah untuk warga RT 4 ini rata-rata sudah menjaga. Mungkin satu dua yang perlu dibenahi nanti. Dan yang kedua ini masalah Bambang, ini situasi dan kondisi yang memprihatinkan sebetulnya. Cuma ada beberapa hal dengan pelaksanaan sosialisasi kemarin dalam tanda kutip patut disayangkan. Sebetulnya yang sangat berperan aktif di sini adalah ketua lingkungan masing-masing. Tapi realita yang ada ngapunten, tidak seluruh Pak RT itu diundang. Nah ini. Karena apa? Walaupun kita berupaya semaksimal mungkin menjaga di lingkungan keluarga, tapi namanya anak-anak ini karena pergaulan juga artinya itu berpengaruh. Baik itu buruk tergantung komunitasnya masing-masing. Pak RW kan ada. Nah, artinya kalau di sini mungkin bisa mengusulkan ke pihak Pemdes, artinya harus ada penanganan serius karena memang sudah menjadi rahasia umum. Artinya di sini kalau bisa itu melepaskan rasa nggak enak, tapi secara persuasif kan gitu. Karena kita masing-masing tahu pelaku-pelakunya ini dan ini, misalkan gitu. Nah, alangkah baiknya kalau memang pihak pemerintah desa itu mempunyai kebijakan, oke lah. Kalau itu memang resiko ditanggung masing-masing. Tapi artinya ada himbauan, janganlah dalam tanda kutip itu membuat atau diedarkan di wilayah desa kita kan gitu. Ya seperti itu saya yakin. Cuma memang masalah ini kadang-kadang pelakunya ya bisa tetangga kita, teman kita, saudara kita. Nah ini. Tapi melihat dampaknya yang sangat-sangat merugikan, baik secara langsung atau tidak langsung, secara langsung otomatis yang bersangkutan itu juga menjadi keprihatinan kita kemarin dengan beberapa hal karena yang terjadi. Untuk penanganan narkoba ini kesannya dalam tanda kutip ngapunten ini juga harus kita sampaikan, pihak kepolisian pun kadang-kadang kayak digawe sarapan kan gitu, artinya dalam kurun waktu sekian diambil, setelah itu bebas lagi kan seperti itu. Nah penekanan di sini kalau mungkin bisa disampaikan ngapunten harus ada tindakan secara khusus dari Pemdes, artinya pembinaan kepada warga kita, saudara kita, tetangga kita yang bergerak di bidang itu. Sekiranya janganlah itu diadakan di desa sendiri. Karena apa? Juga menyangkut rezeki, masalahnya kan gitu. Kita melarang loh, ini barangnya rezeki kono kini dengan segala resiko apapun. Tapi kalau itu meracuni generasi muda, khususnya anak-anak, aktualnya memang untuk desa Watu Agung dari beberapa informasi yang valid itu memang sudah bermerah. Dan alhamdulillah kalau memang peta itu artinya wilayah tengah ke selatan itu kalau nggak salah itu sudah merah sekali kan gitu. Dan alhamdulillah untuk wilayah dengan kami RW 4 persebagian RW 1 ini masih clear. Nah kan itu karena memang
jelajah mereka itu ya tercover dengan sendirinya dengan lingkungan dan keluarga kayak gitu berarti. Artinya ya itulah, mau dilaporkan juga nggak enak. Nah kalau itu dibina, saya yakin itu juga ada saling pengertian kan di sini pentingnya itu. Kenapa? Itu menyangkut rezeki orang lain masalahnya. Ya dilapor non itu gak enak. Padahal kita tahu, Pemdes itu saya yakin juga tahu sebetulnya. Nah, bagaimana kalau secara preventif? Artinya daripada setelah itu kejadian diendorori kepolisian baru Pemdes turun tangan, artinya memberikan solusi. Alangkah baiknya oke lah, tapi jangan diwatu-wagu dan ada pembatasan. Saya yakin. Nah, dengan catatan tentunya di sini. Jadi mereka-mereka yang terindikasi itu, ya bagaimana kebijakan dari Pemdes untuk menyampaikan ini. Artinya itu ada himbauan ke anak-anak, janganlah kalau memang itu dianggap suatu pekerjaan, ya mohonlah di sini jangan diedarkan di waktu-waktu. Saya yakin itu bisa dengan pendekatan yang persuasif. Daripada sudah kena, akhirnya memang bisa lepas, tapi kan juga ada kerugian material di sini. Dan itu dampaknya nama desa juga sedikit itu juga kurang baik. Itu. Dan yang ketiga, masalah pelatihan. Memang kami sudah mengurus ini, harus kita perjuangkan untuk pelatihan di tahap pertama ini. Karena apa? Yang kedua ini saya yakin kalau terrealisasi itu akan sangat menarik minat untuk kalangan muda. Karena memang apa? Masalah otomotif ini sekarang bukan suatu hal yang mewah lagi. Anak-anak seperti Mas Firman di sini juga Lakutik, Mas Agung, dan banyak lagi itu anak-anak kayak utak-utik masalah otomotif. Dan berkaitan dengan itu kalau memang kurang, saya sendiri dengan beberapa pengurus memang sudah mengikrarkan waktu. Kalau memang kuotanya tidak memenuhi, saya sendiri secara pribadi itu siap untuk ikut ke pelatihan itu. Itu tanggapan dari kami dari 1, 2, 3 yang telah disampaikan tadi. Penekanan berikutnya khusus untuk penanganan narkoba itu bisa disampaikan Pak Giri ya. Karena memang saya sendiri ya juga tahu ada penyuluhan, tapi kok tidak seluruh RT diundang gitu. Saya bisa mengatakan itu karena saya sendiri tidak ada undangan, bukan berarti saya harus ikut, enggak. Karena apa? Penyelesaian ini tergantung dari lingkungan masing-masing. Nah, seperti di lingkungan kita juga sering khusus di sini Pak Ewi, aktualnya memang beberapa waktu belakangan ini, alhamdulillah sekarang sudah ada di wilayah RT kita, di wilayah jenengan ini sering dijadikan tempat transaksi masalahnya, dan itu sudah kita buffer dengan beberapa teman pengurus dan dihitungkan dengan adanya Siskamri, sehingga alhamdulillah kelihatan sudah tidak ada lagi. Kalau dulu depan musola lagi ini jam 11, jam 12 sampai ngapun dan sebelah jenengan itu tempat transaksinya di situ. Nah itu alhamdulillah dengan mobilitas dari pengurus dan warga untuk itu kelihatannya sih untuk belakangan ini sudah tidak ada lagi. Entah bergeser kemana, yang penting tidak di wilayah kita kan itu. Saya kira itu beberapa tanggapan dan juga masukan. Mungkin kalau memang ada momen kita bertemu langsung dengan Pemdes juga kita sampaikan langsung. Tapi kalau tidak bisa melalui jenengan, itu beberapa poin tanggapan dari kami mewakili seluruh warga, khususnya untuk penanganan narkoba ini. Jangan sampai anak-anak kita itu terpengaruh. Karena apa? Di rumah kita protek, tapi mereka bergaul masalahnya. Nah kadang-kadang godaan ini timbul di pergaulan itu. Jangankan yang muda-muda, yang tua-tua sekarang itu mendapat berita itu sudah pengguna semua kan itu. Dengan dikamuflase katanya ini obat untuk biar gak capek kerjaan kan itu. Nah kalau anak-anak, nah itu ngapunten, itu beberapa tanggapan, mungkin kurang lebihnya hanya bisa mohon maaf saja saya ini. Mudah-mudahan dengan kita selalu koordinasi, bagi informasi itu apa yang menjadi tujuan bersama itu bisa tercapai kan gitu. Nah itu beberapa tanggapan mungkin dari apa sih? Gitu, beberapa tanggapan dari kami warga lingkungan tempat berartinya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.